Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Desi Sherly Febrianti C, NIM 19030300015, kelas A semester 3 dengan dosen wali Dr. Randa Haja Balki Suryatanov MHum. Di sini kita akan membahas tentang review buku ketiga dari mata kuliah Teori Sosiologi Modern yang judulnya yaitu Contemporary Teori Sosiologi Eropa. Oke, yang pertama kita membahas tentang teori sosiologi di Eropa saat ini. Menurut Gerald Delantin, buku ini bertujuan untuk memberi pembaca gambaran kritis tentang teori sosial terkini di Eropa. Itu dalam arti terbatas inilah kata sifat European yang digunakan dalam judul. Penilaian teori sosial Eropa tepat waktu karena beberapa alasan. Pertama, adanya definisi ulang yang jelas dalam identitas Eropa sebagai akibat dari runtuhnya komunisme yang telah memunculkan politik baru, tantangan untuk Eropa serta dunia yang lebih luas. Terkait hal ini terjadi peningkatan pentingnya perkembangan potensial postnasional seperti yang berkaitan dengan ekspansi dan semakin pentingnya Uni Eropa dan proses globalisasi yang lebih luas. Artinya, itu sifat Eropa saat ini sangat berbeda dengan era negara nasional ketika klasik teori sosial Eropa muncul, klasik teori sosial Eropa muncul, di mana perubahan ini tidak dapat dihindari sifat Eropa akan berimplikasi pada teori sosial. Kedua, ada peningkatan signifikan perkembangan pasca nasional di era Eropa ilmu sosial yang mengaruh pada peningkatan kesadaran orang Eropa serta yang lebih luas konteks internasional yang bertentangan dengan tradisi nasional. Pada saat ini, sebagian besar diungkapkan dalam kepentingan penumpukan silang tradisi nasional di Eropa. Demikianlah yang kami temukan di situs bab volume tentang teori sosial Eropa dalam arti istilah yang seluas mungkin, termasuk tidak hanya tradisi nasional Jerman, Prancis, dan Inggris yang terkenal, tetapi juga tradisi Rusia, tradisi teori sosial Eropa Timur, Tengah, Nordik, Spanyol, dan Italia. Semua tradisi ini merupakan keanekaragaman teori sosial Eropa yang harus dilihat dalam istilah yang lebih luas daripada kasus konvensional. Klaim tidak dibuat bahwa ada orang Eropa teori sosial seperti itu, meskipun ada kecenderungan tertentu yang menunjukkan gerakan semacam itu. Ketiga, pernyataan yang lebih luas tentang identitas teori sosial dalam konteks transformasi disiplin dalam ilmu-ilmu sosial tafsir warut tentang klasik, penurunan sifat sebagai interpretasi menyeluruh dari ilmu-ilmu sosial. Selain faktor-faktor itu tertentu saja terdapat fakta yang jelas bahwa sekarang jumlahnya banyak berbagai jenis teori sosial di Eropa saat ini. Sedangkan gambaran nasional ada beberapa dan teori sosial internasional. Berikutnya ada tradisi disipliner. Pendiri klasik dan canon dibentuk teori sosial. Menurut Thomas M. Campbell, pada saat ini sama teori sosial saat ini mencoba untuk menahan atau mempromosikan penyebaran keahlian mereka. Mereka juga semakin disibukkan dengan menelusuri asal-usul dan strukturnya menilai apa yang disebut penulisan dasar, karya klasik dan pernyataan kanoniknya. Meskipun dapat dikatakan bahwa kebutuhan fungsional untuk karya klasik berkembang karena dari kebutuhan untuk mengintegrasikan bidang wacana teoritis abadi kembali ke sumber pemikiran sosial secara tidak selalu didorong oleh kepentingan pribadi, profesional, atau kebutuhan akan legitimasi ilmiah. Karena ahli teori tidak selalu setuju dengan penulisan yang mana telah menjadi yang paling berpengaruh dan yang bekerja paling penting untuk disiplin ilmu masing-masing, atau konsep atau pernyataan mana yang paling banyak dibaca,
dihormati secara ritual atau secara rutin disebutkan. Definisi dan batasan tradisi terus menjadi hal yang lumayan perselisihan. Seperti itu ditunjukkan oleh Peter Baher. Tidaklah cukup untuk mengidentifikasikan dan menjelaskan kuncinya tokoh dan konsep yang telah memberikan kontribusi pada pembentukan teori sosial, tanpa di waktu yang sama membahas jaringan intelektual, mode transmisi tekstual, dan proses inskulasi dan eksklusi yang telah membuat teori menjadi disiplin yang dapat dikenali dan didefinisikan, di mana peristiwa pendirian biasanya menyiratkan tindakan konstitutif dan dari penulis. Kemunculan klasik sering menunjukkan klasifikasi dan evaluasi teks. Berikutnya zaman revolusi dari tahun 1789 sampai 1871. Pengertian individualitas yang diungkapkan oleh Cogito Cartesian dalam gagasan masyarakat sipil dirumuskan sebagai masalah ketertiban Hobbesian dalam cita-cita akal dan kebebasan yang diartikulasikan dalam definisi pencerahan Kant. Tanggal lahir ditandai oleh peristiwa politik yang memiliki kepentingan sejarah dunia. Revolusi Prancis pada tahun 1989, akibatnya teori mengikuti sejarah sejauh pemenggalan raja, penyerbuan Bastille, deklarasi hak-hak manusia dan warga negara. Berikutnya ada bangkitnya sosial itu pada tahun 1872 sampai 1919, di mana setelah penerbangan konstitusional dari era revolusi yang pada tahun 1972 telah ditarik ke kekasaran Jerman setelah Perang Prancis dengan Prusia dan Republik Ketiga Prancis dan reruntuhnya komunisme Paris, serta bidang teori sosial belum menjadi sistematis secara metodologis dan dilambangkan sebagai secara profesional. Karir Durkheim, The Device of Labor is Society pada tahun 1993 dan The Elementary Form of Regulation Life yang muncul pada tahun 1912 menjelaskan bagaimana tatanan sosial tidak hanya diberikan down atau dibuat fate sekali dan untuk semua, melainkan dicapai melalui religius atau proses religion yang melibatkan pengingkatan individu dari dalam dengan memuaskan kebutuhan mereka dan keinginan dan kemudian menghubungkan mereka lagi dari luar melalui budidaya simpati umum dengan mengatur setiap keberadaan pribadi pada orang lain dengan berkumpul individualisme yang beragam ini. Sebaliknya, The Result of Sociological Method of 1895 beserta uji eksperimentalnya dan 2 tahun kemudian dalam Such a Student as Sociology menawarkan penjelasan yang lebih terfokus tentang lingkungan sosial modern dipahami sebagai tatanan faktual yang dapat diamati secara ilmiah dan sebagai tatanan moral yang dapat diamati berubah secara politik. Seperti yang ditulis Durkheim pada tahun 1982 dalam The Rules, prinsip fundamental kami adalah realitas objek dari fakta-fakta sosial, sebuah pepatah yang mengiklami merangkai atau untaian dalam teori sosial dan struktural fungsionalisme ke etmotodologi pada 2002, dan masalah metodologis dan teoritis ini kemudian diangkat dalam konsep fakta sosial total. Berikutnya ada akhir sejarah pada tahun 1920 dan 1900 sampai 1945 itu salah satu pelajaran untuk teori sosial yang muncul dari era yang berkarir dengan Rusia revolusi pada perang
Dunia Pertama adalah bahwa konflik yang ada di dalam negara tidak terjadi begitu saja pada signifikan global atau lokal, tetapi juga sangat mempengaruhi mekanisme batin manusia, jiwa baik secara sadar maupun tidak sadar. Penyebaran intelektual dan pengaruh budaya gerakan psikoanalitik antara Perang Dunia sebagai dapat dipahami sebagai efek upaya untuk memikirkan kembali akar neurologi dan psikiatri klinis dengan mengintegrasikan konsep dari psikologi sosial, sosiologi, antropologi, dan ilmu politik. Di sini ada teori sosial dan ilmu sosial, di mana teori sosial ini sebagai fasilitator dan katalisator sejak akhir 1970-an. Penelitian di bidang ini sosial dan humaniora telah menunjukkan perkembangan minat dan teori sosial. Teori sosial telah berhasil menduduki posisi intelektual fasilitator dan katalisator dalam humaniora dan ilmu sosial. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan dan jelaskan. Jika ada kekurangan, tolong dimaafkan, dan sekian dan terima kasih.